Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku para kekasih Rasul, ini calon-calon penghuni surga semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang karena takdirnya sehingga pagi ini kita masih bermuwajahah di dalam masjid, salah satu potongan bumi Allah di muka bumi. Potongan bumi Allah yang paling mulia di muka bumi. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan sebelumnya, bahkan yang akan datang, semuanya mengantar kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Akhlak dan budi pekertinya seperti samudra yang luas yang tidak pernah kering-keringnya. Cintanya kepada kita umatnya bukan hanya di bibir saja tapi juga diamalkan. Bukan hanya di dunia keindahan cinta beliau pun kelak kita akan rasakan manisnya di akhirat melalui syafaatnya. Dunia memang sangat miskin melahirkan pemimpin sekelas beliau. Itulah Nabi kita semua. Hari ini kita bangga menjadi pengikut beliau. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, tema kita pagi ini adalah tentang marhaban ya Ramadan. Kalimat ini sering kita ucapkan terkait dengan hadirnya Ramadan. Apa yang termuat di dalam kata marhaban? Filosofi apa yang kita bisa ungkapkan sehingga kita menghadapi Ramadan ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan rasa butuh, penuh dengan semangat untuk memanfaatkan semua peluang-peluang yang dihadirkan. Kata marhaban oleh para ulama mengatakan, ada yang mengatakan dia berasal dari kata rohiba, yarhabu. Artinya lapangan yang luas. Menggambarkan orang-orang beriman pada saat menyongsong kehadiran Ramadan, hati mereka begitu lapang. Jiwa mereka begitu luas. Sehingga mereka bertekad dalam diri mereka, kepengennya tidak ada peluang yang tersisa ketika dihadirkan oleh Ramadan dalam 30 atau 29 hari. Tidak ada menggerutu, tidak ada keluh kesah. Ramadan lagi, Ramadan lagi. Lapar lagi, haus lagi. Apalagi lapar hausnya 13,5 jam misalnya. Bikin perhitungan macam-macam, bikin kalkulasi macam-macam. Mana 30 hari lagi. Tapi ketika orang beriman menyambut kehadiran Ramadan, dibarengi dengan hati yang lapang, dan itu sejalan dengan kualitas iman yang ada dalam dirinya.
Kalau andai kata kualitas imannya maksimal, dia akan luas seluas samudra tanpa batas. Dia akan siap menampung apa saja. Peristiwa-peristiwa hidup yang paling pahit sekalipun, dia akan sanggup dan membuat dirinya mampu sabar di tengah-tengah prahara-prahara. Apalagi sekedar lapar dan haus saja. Tapi ada juga ulama yang mengatakan kata marhaban berasal dari kata marbun. Yang artinya tempat persinggahan kendaraan untuk mengisi bekal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan akhi. Tempat persinggahan kendaraan untuk mengisi bekal. Dan pada saat ketika ini tempat peristirahatan, dicek dulu kendaraan, adakah yang rusak? Maka yang rusak itu kemudian diperbaiki, baru melanjutkan perjalanan. Itu marbun. Ada semacam tekad yang sangat kuat di dalam hati orang beriman. Hadirnya Ramadan, tempat aku mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Mengejar yang tertinggal, salat yang bolong-bolong. Mohon supaya dalam Ramadan ini ditobatkan kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah. Semua sampah-sampah spiritual, sampah-sampah sosial, sampah-sampah kehidupan yang terkait langsung dengan Allah, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah, dituntaskan di sepanjang Ramadan itu. Dia berkeluh kesah, berseduh sedan, curhatkan semuanya di hadapan Allah. Lalu kalau andai kata, karena perjalanan ini bukan sampai di sini aja. Ramadan ini tempat dia mengambil bekal, dia menyadari bahwa sebentar lagi perjalanan itu akan dilanjutkan. Mudah-mudahan bekal itu efektif untuk bekal perjalanan selanjutnya. Makanya Rasul dan para sahabatnya menyongsong kehadiran Ramadan itu, hati mereka bersuka cita betul. Bergembira ria betul. Tapi bukan karena pergantian tahun baru misalnya. Enggak. Terkendali oleh keimanan. Sehingga Rasul sampai mengatakan, kalau saja umatku tahu nilai yang dikandung di dalam Ramadan itu, maka mereka mengimpikan semua bulan dalam satu tahun dijadikan sebagai Ramadan saja. Itu yang mendorong Nabi boleh jadi. Sehingga dalam Sya'ban, nyaris 1 bulan penuh beliau saum. Hanya menyisakan 1-2 hari demi membedakan Sya'ban dengan Ramadan. Karena nggak mau ketinggalan. Karena nggak mau pada saat ketika hari pertama Ramadan, hati masih blank. Mau kemana nih? Gitu. Kok rasa lapar masih ngeluh. Ya Allah, udah jam 2 udah lapar aja. Ya Allah, jam 12 lambung sudah bernyanyi. Aduh, gimana nih, separuh jam lagi. Itu. Akhirnya tidur aja. Istri manggil, masih tidur. Istri manggil lagi, masih tidur lagi. Rupanya karena ngeluh dari jam 12 sudah lapar. Padahal itu cara Allah berbicara untuk kita. Di mana keimananmu yang melahirkan rasa sabarmu? Di mana keimananmu yang di situ tumbuh keikhlasan? Ikhlas menerima apapun, ridho dengan apapun ketentuan dari Allah. Rela. Orang beriman itu rela diatur oleh Allah. Rela diatur oleh Allah. Mau di gimana, terserah Allah lah. Terserah Allah.
ada keluh kesah. Orang beriman itu optimis terus, jauh dari pesimis. Pandangannya itu positif optimistik dan bukan negatif pesimistik. Wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmah Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau engkau tobat, sesungguhnya Allah terus-menerus mengampuni dosa kamu semua. Jangan pernah putus asa. Jangan terpuruk dalam kubangan dosa berlama-lama. Ketika taubat sudah dihadapkan di hadapan Allah, optimisme dinaikkan oleh Allah. Kita menjadi terbangun dari keterpurukan spiritual. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, itu sebabnya, ya Allah, kalau ada di antara kita hadirnya Ramadan, kok hatinya biasa-biasa aja. Hatinya biasa-biasa aja. Kita harus bertanya kepada diri. Jujur, tanyakan, kenapa kok nggak ada detak-detak, nggak ada getar yang terasa secara spiritual di dalam kalbu. Ya Allah, Ramadan datang lagi. Ya Allah, Ramadan datang lagi. Ya Allah, ya Allah. Gak ada kegirangan apa-apa, gak ada kegembiraan apa-apa, blank, sepi. Ini yang membuat kita mudah ngeluh tuh, Pak. Mudah ngeluh. Kalau itu yang terjadi, ini bahaya, Pak, buat diri kita. Karena psikologi ayat yang terbaca di dalam Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Saking pentingnya saum Ramadan ini, Allah memanggil kita itu dengan panggilan yang penuh dengan penekanan, yang membutuhkan bahwa kita harus menyadari butuhnya kita dengan panggilan ini, dengan saum ini. Kita bukan hanya meletakkannya sebagai kelasnya, ini kewajibanku, enggak, kebutuhanku. Kebutuhan tubuhku, kebutuhan rohaniku, kebutuhan sosialku, kebutuhan semuanya. Menjaga keseimbangan diri. Ya ayyuha, ini ada dua nida, dua kata seruan, dua kata panggilan. Dua-duanya maknanya sama, hai, wahai. Tapi kan Allah menyuruh kita supaya nggak boleh mubazir. Bagaimana mungkin Allah hadirkan 2, 3, bahkan lebih dari 3 kata, tapi maknanya hanya satu? Nggak ilmiah nih. Sementara Allah nyuruh kita jangan mubazir. Oh, para ulama tafsir memberikan kekayaan maknanya buat kita. Nida yang pertama itu ya panjangnya 2-5 harokat. Arid lis sukun. Mad jais mumfasil. 2-6 harokat. Mau 2 boleh, 3 boleh, 4-6 harokat. Kalau Ustadz Muammar itu panjang banget. Itu namanya ya litanbih, yang berfungsi memanggil perhatian pendengar. Jadi kalau dalam satu forum lalu kemudian semuanya, udah kayak pasar, begitu tilawah dikumandangkan, apalagi dengan ya ayyuha, maka orang beriman langsung terketuk, terkonek. Oh, saya harus diam. Apapun aktivitas kita pada saat itu, stop.
Lagi diskus sepenting apapun dengan istri di rumah, ngedengerin anak lagi tilawah Al-Quran, ayo stop. Selesai tilawah, baru lanjutkan diskusi. Itu pesan yang diberikan Allah buat kita. Saking pentingnya pesan yang mau disampaikan itu. Supaya semua publik denger. Yang kedua, ayyuha. Ayyuha itu hadirnya untuk menguatkan pesan. Ayyu menguatkan pesan. Ha menguatkan. Artinya kokoh banget tuh. Panggilan ini kokoh banget. Allah kepengen banget. Rasa ini dirasakan oleh kita, terutama menjelang Ramadan seperti ini. Siapa yang dipanggil? Artinya, orang yang dipanggil itu pasti membutuhkan sekali dengan pesan yang akan disampaikan. Alladzina amanu. Orang-orang beriman. Tanpa Allah jelaskan kualifikasi keimanan mereka, kelas-kelas keimanan mereka. Yang imannya KW1 biasanya bangun pagi jam 2. Iman KW2 azan dulu baru bangun. Penuh perhitungan. Dia udah bangun nih, matanya udah melek, tapi belum bangun. Belum azan. Azan juga. Padahal matanya lihat jam. Dia nggak nyadar, nggak ada konektivitas bahwa ada undangan yang lebih spesial dari Allah. Jam 2, jam setengah 3, jam 3. Ayo datang, ketuk pintu langit. Tapi karena imannya KW2, ya udah nunggu azan dulu. Malah dia, masjid bawah sudah azan. Kenapa di sini belum dia? Dia mulai kalkulasi tuh. Itu. Pandangannya masih pandangan materialistis. Bukan azan itu, oh panggilan Allah sudah datang. Nggak dikonversi seperti itu. Itu. Malah dikritik tuh. Napasnya memang pendek, dari dulu juga begitu. Itu. Macam-macam lah. Macam-macam. Karena KW2. Kalau KW3, kesiangan Pak. Bangun paginya 5:30, biar langsung mandi. Mandi habis itu sholat, sarapan, baru berangkat ke kantor. Biar satu agenda. Kalau enggak, jadi bikin perhitungan macam-macam tuh. Banyak waktu yang lowong katanya. Aduh, padahal itu cara Allah memberi peluang buat kita. Ayo, fa'idha faragta fansab. Habis sholat subuh tilawah, kenapa kosong? Zikir, kenapa kosong? Itu. Tapi udah, namanya juga KW3 kan? Itu. Tapi Allah enggak ngasih tahu kualifikasi keimanan, kelas-kelasnya sejauh mana. Enggak, artinya apa? Walaupun iman setitik sekalipun di dalam kalbu kita terpanggil oleh psikologi ayat ini. Makanya biasanya hari pertama Ramadan, malam pertama Ramadan, Zumbar biasanya nggak muat, Pak. Sampai keluar-keluar. Atau bahkan sampai ke bawah. Protes sama pengurus, mana TV-nya nih? Nggak live di sini nih. Macam-macam. Itu. Padahal butuhnya hanya 3 hari doang. Bertahan hanya 3 hari saja kekuatannya. Wong imannya KW3. Itu. Di responnya itu sesuai dengan kualifikasi keimanan yang ada dalam dada. Jadi dari sini Allah mengantar, membantu kita. Ayo semuanya datang, semuanya datang. Kalau andai kata kemistrinya ketemu, langsung turun hidayah dari Allah. Dia memanfaatkan walaupun hanya setitik. Tahu-taunya dia betah banget tinggal di masjid.
5 kali sehari semalam pengennya selalu di masjid, padahal sebelumnya enggak sama sekali. Oh, rupanya hidayah digelontorkan tanpa kalkulasi dari Allah. Akhirnya dia menjadi mencintai kebaikan-kebaikan. Akhirnya biasanya agendanya 3 malam saja, diterusin sampai akhir Ramadan. Karena tiba-tiba menggunung nilai keimanan yang ada di balik dada. Makanya ketika Allah bantu 1, 2, atau 3 hari, mestinya kita harus konversi, tafsirkan sebagai inilah tantangan keimananku untuk menjadikan semua malam-malam, hari-hariku, siang-siangku, peluang-peluang. Siang untuk saum, malam untuk ibadah-ibadah malam yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, syahrul Ramadan syahrun kataballahu siyamuhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah wajibkan untuk berpuasa. Wasanantu lakum qiyamuhu. Dan aku Rasul mensunnahkan kepada kalian untuk menghidupkan malam-malam kalian dengan sholat taraweh, witir, zikir, baca Al-Quran, i'tikaf, istighfar. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang saum, menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan iman dan ihtisab, semangat untuk evaluasi terus. Jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang belum dan lain sebagainya yang terlewatkan. Jangan sampai ke masjidnya terlambat, segala macam. Dievaluasi terus, besoknya nggak boleh lagi. Evaluasi dan rinci betul. Ada catatan-catatan, baik tercatat maupun yang ada dalam konsepnya. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Dikeluarkan semua dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada dosa sama sekali. Syaratnya saum karena keimanan, panggilan cinta kepada Allah. Sehingga saumnya menjadi sarana takarrubnya kepada Allah. Sarana takarrubnya kepada Allah. Jadi kalau umpamanya jam 2 sudah ada rasa lapar, lambung sudah mulai berasa, dia mulai, ya Allah berarti aku makin dekat nih dengan Allah nih. Insya Allah makin dekat dengan ujian makin datang nih. Pasti semakin hari, banyak zikir hilang Pak. Lapar itu datang untuk ujian buat kita. Habis itu hilang lagi. Enggak mulai dari jam 3 sampai jam 6-nya lapar melulu. Enggak. Kayak gelombang. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Padahal keadaan lambungnya udah kosong. Tapi itu cara Allah men-setting supaya jiwa kita itu ada keseimbangan. Dan tercipta keseimbangan itu dalam kalbu. Dari sini kita jadi tahu bahwa hidup itu bukan hanya melayani tubuh saja. Ada dimensi yang sangat penting dalam diri kita. Ada rohani, Pak. Ada kalbu. Bahkan ruang yang lebih luas yang harus dilayani oleh kita itu kalbu, Pak. Karena dia luas tanpa batas. Tanpa batas. Sistem kerjanya, mekanisme kerjanya sampai menembus langit ke-7. As-salatu mi'rajul mu'min, kan? Emang tubuh bisa menjangkau sampai ke sana? Nggak bisa. Pak Haji Adi sering ke Surabaya. Butuh berapa jam kalau pakai pesawat? Butuh berapa jam kalau pakai kereta? Butuh berapa jam kalau pakai bus? Tapi cukup dengan di sini, ya Allah, kemarin aku baru di Surabaya. Begini. Doain deh kepada Allah. Nyampe tuh. Nggak pakai kesana-kesana lagi. Tubuh butuh ruang dan waktu. Tapi akselerasi kalbu yang di dalamnya ada ruh, dia tidak butuh ruang dan waktu. Dia tidak butuh ruang dan waktu. Makanya akselerasinya itu langsung luas sekali.
Kan tiba-tiba kan kita sampai pada satu tempat, perasaan sudah pernah kemari ya. Nah, udah pernah kemari? Iya. Tubuh kita belum ke situ. Jangan-jangan ruh kita yang pernah mengembara ke situ. Karena pada saat kita tidur, ruh kita diangkat oleh Allah. Hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Itu. Yang membuat kita bernilai, itu karena punya iman, Pak. Karena kalbu kita isinya iman. Bukan isinya kufur. Atau syirik. Atau nifak. Dan lain sebagainya. Itu sampah-sampah spiritual yang perlu disapu bersih itu. Jangan sampai, karena itu menjadi penghambat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi, datangnya Ramadan, bekal-bekal apa saja? Siang hari saum, malam hari isi dengan ibadah-ibadah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Rasa lapar itu kita konversikan menjadi cinta Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita merasa bahwa kita sedang diuji, ada rasa lapar, artinya Allah itu sangat dekat banget. Karena di tengah rasa lapar itu muncul rasa butuh kepada Allah. Allah rindu dengan tangisan kita, Allah rindu dengan kehadiran kita, Allah rindu dengan curhat kita, Allah rindu dengan panggilan kita. Ayo. Pak Ustadz, kalau andai kata jam 5, gejolak hawa nafsu begitu kuatnya, apalagi aroma makanan sudah mulai tersebar di mana-mana. Godaan begitu kuat, bagaimana? Gelar sajadah, duduk zikir. Hilang rasa lapar. Itu syaitan mewaswisukan kita. Membisik-bisikan kejahatan kepada diri kita supaya jauh dari Allah. Karena setiap orang, setiap pribadi, itu punya teman, Pak. Punya setannya. Jadi kalau ada 5 orang di dalam rumah, ada 5 setan itu, Pak. Ada 5 setan. Kalau semuanya memperkuat sistem pertahanan spiritualnya kepada Allah, maka pada saat itu setannya pada letih, pada kurus-kurus. Tapi kalau ada yang sholat, tapi sholatnya di rumah, nggak di Az-Zumar. Ada yang nggak sholat, nah itu tuh, saling bantu mereka, Pak. Saling bantu. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, yang disiapkan yang paling penting tuh, ayo koreksi keimanan kita, kualitasnya sejauh mana. Karena saum itu buat orang beriman. Saum itu buat orang beriman. Yang kedua, ilmu tentang Ramadan. Strateginya seperti apa? Kan siangnya saum, dimulai dari sahur. Sampai maghrib kita mulai buka. Malamnya kemudian kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah malam yang disunahkan oleh Rasul. Yang kedua, pada ayat 185, Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan dipilih Allah untuk diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan langit diterima oleh bumi, dipilih oleh Allah pada bulan Ramadan.
Salah satu bulan Ramadan itu punya keberkahan yang sangat kuat karena faktor Al-Quranul Karim. Artinya apa? Imam Al-Qurtubi mengatakan didempetkannya ayat ini dengan ayat tentang saum menunjukkan bahwa ini sebetulnya menjadi isyarat buat kita sepanjang Ramadan jangan pernah meninggalkan Al-Quranul Karim. Kalau ada orang sedang membaca, ayo kita duduk. Dengerin. Tapi ingat, cepat malas juga. Ujiannya sangat kuat. Tapi kalau sudah mulai, ikut meraih mushaf, lalu kemudian baca juga, beda tuh. Beda. Itu. Mentadaburkan Al-Quran, lebih bagus lagi. Lalu mendorong turunkannya menjadi sikap dan perilaku. Akhirnya kemudian kecintaan kita kepada Al-Quran menjadi paripurna. Ada perubahan yang diharapkan. Karena Al-Quran hadirnya menjadi hudan, petunjuk. Yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Apapun problem dalam rumah tangga, problem dalam diri kita, problem dalam kehidupan sosial, ayo buka Al-Quran. Semuanya ada. Semuanya ada. Masya Allah. Man istama'a ila ayatin min kitabillah katabat hasanat mudha'afah. Ada orang yang siapa saja yang mendengar satu saja ayat dibacakan orang kepadanya, katabat hasanat mudha'afah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngedengerin saja udah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi kalau keluar kota lagi mudik nanti murotal, Pak. Murotal. Di setel. Kalau enggak, misalnya ada hafizah atau anak bapak ada yang hafid, suruh ngaji. Ya Allah. Akhirnya apa? Dia tebar pahala kepada siapapun yang mendengarkan. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wa man talaha, dan orang yang membacanya, kanat nuran yaumal qiyamah, dikasih cahaya bila mana datangnya kiamat. Karena ketika kiamat datang, hancur-hancuran, matahari, bulan, bintang gemintang, api, termasuk PLN, mati total. Gelap suasana. Dalam suasana gelap seperti itu, setitik cahaya sangat berarti. Orang yang selalu membaca Al-Quran dikasih akses cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain kegelapan, dia enggak kegelapan. Dia punya cahaya langsung disuplai oleh Allah. Karena cintanya kepada Allah naik, pembuktiannya melalui tilawah Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran itu energi banget. Energi banget buat diri kita, Pak. Ketika misalnya ada teman kita lagi ngaji di depan, lalu kita duduk di sini, itu langsung bersambung tuh, Pak. Antara tilawah yang dibacakan, lalu fitrah kita terbangun tuh, Pak. Ya Allah, naik. Ya Allah. Itu kan surah ini, itu kan. Akhirnya kemudian kita terdorong ngikutin. Masya Allah. Sayangnya kita lebih senang baca medsos daripada Al-Quran. Agaknya HP lebih penting banget. Dibutuhin banget daripada Al-Quran. Konsep manusia lebih dibutuhin daripada konsep Allah. Hari ini nasib umat Islam seperti ini, menggerutu apaan Recording in aja progress. ketinggalan kereta melulu. Dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam bidang apa saja, semua ketinggalan kereta. Karena faktornya ninggalin Quran. Konsep Allah nggak dianggap penting oleh kita.
Nah coba tuh, datang Ramadan begini, ayo mulai pintu awal. Sebut saja misalnya malam Senin yang akan datang, insya Allah. Ayo kita mulai. Kita mulai. Kita butuh dengan Al-Quranul Karim. Jangan ninggalin. Tapi jangan sampai targetnya hanya Ramadan aja, setelahnya enggak. Ayo diteruskan. Karena Al-Quran itu punya tali temali yang sangat kuat. Konsep yang enggak boleh ada, konsep yang terputus. Yang ketiga, Kok mati? relasi kepada Allah diperkuat. Mati. Yang dicontohkan Allah melalui lembaga doa. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku datang bertanya kepadamu tentang aku, eksistensiku, fa inni qarib. Katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza, karena dekat semua permohonan akan didengar, dikabulkan. Kalau kitanya mau memohon. Tapi syaratnya harus iman kepada Allah. Supaya punya koneksi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya selalu mengatakan, misalnya habis asar, aduh ya Allah, godaan hawa nafsu kuat. Dari Az-Zumar menuju ke rumah masakan sudah dimulai, godaannya sangat kuat. Begitu sampai di rumah gelar sajadah lagi. Zikir, kuatkan diri. Karena di dalam kalbu kita, kegelisahan di dalamnya itu hanya bisa ditenangkan dengan zikrullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di komplek-komplek mewah pada gelisah hari ini, karena kalbu mereka nggak pernah dekat dengan Allah. Bibir-bibir mereka itu kering dari zikrullah, zikir kepada Allah. Rasa butuhnya sangat dangkal. Karena punya perusahaan 5, karena perusahaan 10. Nggak butuh Allah lagi. Nah itu tuh problemnya. Ketika ada problem di satu perusahaan, goyang semuanya. Istri minggat, anak jauh. Apa? Di dalam kalbu ada titik yang mengeluarkan rasa gelisah, hanya bisa disembuhkan oleh zikrullah. Tanpa itu nggak hilang, makin menambah-nambah. Baik zikir secara lisan, verbal, maupun langsung dengan perbuatan, sholat. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk instrumen zikirmu kepadaku. Pada ayat 187 itu terkait dengan interaksi sosial. Yang dikaitkan dengan i'tikaf segala macam. Mulai dari suami, istri, itu luar biasa. Bagaimana diatur dalam Ramadan, itu. Semuanya menjadi ibadah yang sangat bermanfaat, dan itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk perjalanan kita selanjutnya. Pokoknya tekadkan dalam kalbu kita, jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk diri kita. Gitu. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Mangga ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setiap menjelang Ramadan itu ziarah kubur itu banyak sekali orangnya. Yang ziarah kubur itu apakah ada dalilnya gitu? Itu aja. Iya. Terima Iya, kasih. Terima kasih juga Ibu pertanyaannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Kita itu suka salah kaprah. Modelnya kayak butuhnya kita dengan Quran tadi. Datang Ramadan baru buka Al-Quran. Itu. Padahal banyak pelajaran-pelajaran penting yang dikandung di dalam Al-Quran. Ziarah kubur itu disunahkan oleh Rasul yang awal-awalnya sempat dilarang. Karena banyak yang ziarah waktu itu minta sama ahli kubur. Bukan mintanya kepada Allah. Sehingga menjadi syirik. Kuntu nahaitukum an ziyaratal kubur fazuruha. Dahulu aku sempat melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha. Kalau sekarang kalian pengen ziarah, silakan ziarah. Karena apa? Sudah ada kemantapan iman. Rasa butuh kepada Allah sudah terbentuk. Mintanya kepada Allah, bukan kepada ahli kubur. Orang ahli kubur kan lagi, jangan kita, dia lagi menderita. Atau mendapatkan nikmat kubur, kita nggak tahu. Itu. Sementara kitanya malah berdoa mintanya sama kubur. Aduh. Itu. Kita butuh ziarah kubur dan disunahkan oleh Nabi supaya ini universitas kehidupan. Ada pelajaran penting buat kita. Tazkiratul maut. Ingat maut. Suatu saat kita akan seperti itu. Suka nggak suka, mau nggak mau, pasti kita akan seperti itu. Jadi problemnya kita ini nanti gilirannya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan husnul khatimah atau su'ul khatimah tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Artinya apa? Ayo muncul perubahan sikap. Jadiin dunia ini menjadi tempat mencari bekal. Apalagi datang Ramadan nih. Ayo. Rasul memberikan spirit. Ada tiga paket hadis tuh. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa saja yang saum dalam bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dasarnya karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis kedua, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Datang malam, kita hidupkan malam-malam kita dengan sholat tarawih, witir, zikir, baca Quran, istighfar, i'tikaf dan lain sebagainya. Itu dilakukan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ketiga, man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Satu malam yang kapan malamnya menjadi rahasia Allah. Kalau kita kejar kita dan biasanya 10 malam terakhir, ayo imanan wahtisaban, kita lakukan karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min. Energi yang kita dapatkan malam itu udah cukup menghapus semua dosa kita yang telah lalu. Karena energinya itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan hanya 83 tahun, enggak, lebih 83 tahun. Unlimited. Lebih baik dari 1000 bulan. Anak kita begitu diwisuda, lamar kerja ke 5 perusahaan. Ada 3 perusahaan panggil dia.
wawancara. Kamu mau dikasih gaji sebulan 5 juta? Dengan kerja kewajibanmu begini-begini, aturan perusahaan seperti ini. Perusahaan kedua didatengin, wawancara. Kamu mau gajinya 15 juta sebulan. Kerjanya begini. Masuk kantor jam gini, pulang kantor jam ini. Output perusahaan yang dihadirkan oleh kamu dari kinerja yang diharapkan itu akan seperti ini. Bisa enggak? Perusahaan ketiga. Kamu mau enggak kerja di perusahaan ini? Dapat gaji unlimited. Tahu-tahu begitu dibuka rekening tiap tanggal 24, 26, 50 juta sebulan. Mana? Tapi itu dikaitkan dengan iman yang ada di dalam dada. Iman yang ada di dalam dada. Karena panggilan orang untuk menuju ke situ, itu jarang, hanya orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya daya panggil jiwa yang sangat kuat. Ada konektivitas yang kuat antara dirinya dengan Allah. Baru kemudian tergerak mau datang ke malam itu. Ngejar itu. Tongkrongin itu kalau perlu. Makanya ada yang itikaf itu di masjid nggak mau balik-balik. Itu karena ngejar itu. Ngejar. Kalau kita dapatkan itu, aduh ya Allah, luar biasa Pak. Ringan banget hidup kita, mudah karena dimudahkan langsung oleh Allah, dikendalikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke ziarah kubur tadi, apakah ada tuntunannya? Kalau targetnya hanya Ramadan saja, nggak ada tuntunannya, Bu. Ziarah itu kapan saja. Itu. Tapi juga harus ada koneksi kalbu supaya jangan sampai ternoda akidah kita. Itu. Ke sana, nah Bapak, kemarin anakmu atau cucumu baru tamat SMA. Doain ya supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Nggak usah. Kita yang ngedoa kepada Allah. Termasuk ngedoa sama ahli kubur itu supaya mendapatkan nikmat kubur. Ada amal jariah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan lain sebagainya. Itu. Karena orang yang sudah wafat itu psikologinya itu sama seperti orang yang sedang timbul tenggelam di tengah samudera. Sangat mengharapkan pertolongan dari orang yang ada di pinggir pantai. Mereka lagi butuh doa kita. Kita jangan membebani mereka. Itu. Apalagi kayak begini, Pondok Kelapa, keluar mau kemana-mana tuh kesumbat Pak. Mau ke tol kesumbat. Kenapa? TPU macet. Dari Pondok Kopi ke Pondok Kelapa 1 jam lebih. Kenapa? TPU macet. Atau Rawadas macet. Itu. TPU Rawadas misalnya. Macet. Nah, karena kita numpuk jadi PR. Begitu datang Ramadan, butuh ziarah. Jangan. Itu. Makanya ini kadang-kadang kalau ziarah saja menjelang Ramadan, doanya benar apa enggak atau dilakukan apa enggak, kita nggak tahu tuh. Padahal yang diziarahi itu ibu bapaknya. Doa apa enggak kita nggak tahu tuh. Padahal antara rumah dengan pemakaman kan dekat. Atau masih 1 Jakarta lah. Hitungan walaupun di Pondok Kelapa, nguburinnya di Tanah Kusir kan dekat juga. Sama-sama sama-sama Jakarta. Itu. Sama seperti ada yang, Pak Ustadz, ngasih kajian kok jauh banget di Bintaro. Ya, tetangga sama Jakarta. Itu. Tetanggaan sama Jakarta, nggak jauh. Itu. Nggak jauh.
Demikian Ibu. Mungkin satu lagi. Ustaz. Emang enggak. Tadi Ustaz sampaikan ada satu, jadi gini maksud saya, orang yang biasa ke masjid sehari-hari itu menghadapi Ramadan kelihatannya seperti yang terbukti di dalam kehadiran mereka di masjid itu kelihatan gitu Ustaz. Kalau tadi Ustaz bilang bahwa awal Ramadan itu hampir semua masjid penuh. Tapi tadi waktunya 3 hari, 4 hari mulai menurun jauh gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar karena kegiatan mereka cukup tinggi di kantor dan sebagainya. Tapi bagi orang yang tidak itu, yang tidak biasa ke masjid sebelumnya karena kesibukan dan lain sebagainya, kalau mungkin belum ada kesempatan untuk itu. Tapi tadi Ustaz menyebutkan satu titik di dalam kabulnya hidayah dari Allah. Dia punya kesadaran lebih dan sehingga dia lebih mempunyai keinginan untuk berada di masjid untuk dan sebagainya. Hidayah itu Ustaz. Kita sebagai pengurus masjid itu menyediakan sarana kegiatan-kegiatan. Tapi menghadirkan orang itu tidak mudah Ustaz. Kira-kira apa kalau secara nyata kita mengadakan kegiatan yang kira-kira bisa menyebabkan seorang itu mendapatkan satu titik tadi hidayah dari Allah itu. Karena kalau saya pikir kalau kita sudah melakukan program, saya hanya bisa berdoa aja Ustaz. Semoga ada, kalau dibilang tadi hidayah atau kalau boleh bilang kesadaran untuk bisa lebih memahami besarnya nilai Ramadan ini sehingga dia punya kesadaran sendiri untuk hadir ke masjid. Kira-kira satu titik itu apa yang bisa kita upayakan Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ikhtiar kita, ikhtiar harus dilakukan. Masjid ussisa ala taqwa, dibangun di atas dasar takwa. Maka muara dari itu semua harus ngikut, termasuk program-program masjidnya. Niat pada saat membuat program segala macam, itu semuanya muaranya ke takwa. Kalau semuanya muaranya ke takwa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan disambut dengan sangat baik. Pak Ustadz, tahun pertama enggak, hanya sekian orang yang datang ke maghrib, isya. Coba doa lagi. Yang datang misalnya 2 shaf, semuanya doa sama-sama. Karena shaf yang 2, 3, 4, 5 itu lagi kangen sama si A, si B, si C. Psikologinya begitu. Karena tidak ada yang sholat di dalam masjid itu malaikat yang sholat, Pak. Malaikat yang sholat. Dan itu kerugian buat kita. Kerugian buat kita. Pak Ustadz, karena dunia, iya. Dalam Islam tuh ada ad-da'i, yang kedua al-hadi. Kalau ad-da'i, tugasnya para ustadz, para ulama, orang-orang tua di rumah, itu ad-da'i. Ketua RT, ketua RW dengan powernya ad-da'i. Menjadi kekuatan perubahan di lingkungan masing-masing. Tapi ketika pesan sudah disampaikan sama seperti Rasul, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kewajibanmu tidak lain kecuali menyampaikan, membuat perubahan pada yang bersangkutan. Itu bukan tugasmu. Allah yang memberikan kekuatan hidayah kepada yang bersangkutan. Ikhlas. Yang penting kita menyampaikan dengan ikhlas. Kalau dalam psikologi dakwah itu harus disampaikan dengan hati. Sebab kalau disampaikan dengan hati akan sampai ke hati. Maka harus ikhlas. Harus ikhlas.
Itu. Energinya beda. Itu. Dan itu al-hadi, tugas Allah untuk membolak-balikan hati orang. Itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan al-haq itu datang dari Allah. Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi disuruh, ayo sampaikan, sosialisasikan pesan-pesan Allah. Ketika terima, langsung sampaikan. Terima, langsung sampaikan. Itu. Faman sya'a falyu'min. Ketika disampaikan, kok reaksinya dia meyakini pesan itu sebagai sebuah kebenaran. Lalu kemudian dia meyakini, imani. Alhamdulillah. Tapi ada juga faman sya'a falyakfur. Ketika disampaikan pesan, dia malah mengufuri, mengkufurkan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi harus mukul? Enggak. Dakwah Nabi itu dakwah persuasif banget. Dakwah persuasif banget. Itu. Dan kadang-kadang begini Pak, butuh sabar. Makanya tawasau bil haq. Ada yang kedua. Tawasau bis sabar, ketika kebenaran disampaikan, diteladankan bahkan. Loh kok belum berubah-berubah? Tahu-taunya rupanya kita meninggal dulu, baru dia berubah. Dia ke masjid, kemana-mana senyum, assalamualaikum, baru ada perubahan. Kadang-kadang begitu. Itu. Tapi kalau nyuruh demo, sekarang diajak, jangan langsung jalan. Gitu. Karena perbuatan jahat, buruk, itu biasanya cepat menularnya daripada perbuatan yang baik. Gitu. Ada orang ketika disampaikan sholatnya, dia belum bangun. 3 bulan baru dia bangun. Baru dia nyadar, hidayah diturunkan Allah. Gitu. Tapi mula-mula sholatnya di rumah. Nggak usah dipaksa dulu. Walaupun kita udah terbiasa sholat di rumah. Nanti, alhamdulillah 3 minggu kemudian baru sholat di masjid. Tapi baru 1 waktu. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksa dulu. Itu. Tapi kita sibuk tetap memberikan keteladanan yang baik, ciptakan lingkungan yang positif, maka pada saat itu dia akan on the track terus. Menuju kepada puncaknya. Insya Allah. Itu. Ini saja yang bisa disampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Insya Allah dalam hitungan beberapa hari ke depan kita bisa masuk dalam Ramadan. Saya secara pribadi, kita selalu beraudiensi, selalu berinteraksi. Jikalau ada kata-kata yang salah dalam proses kebersamaan kita selama ini, sikap yang tidak simpatik, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan, mohon ikhlas dimaafkan. Kalaupun misalnya ada bapak-bapak, aduh, orang Az-Zumar mah jamaah baik-baik, nggak ada yang salah. Semua kita saling memaafkan, saling meringankan. Sehingga di akhirat nanti kita saling membantu, saling memanggil. Kalau ngelihat ada jamaah, ada, loh, Taum kok nggak ada, kemana? Dipanggilin. Itu. Kita saling membantu, baik di dunia maupun di akhirat. Minimal pakai doa. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Recording stopped. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.